Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Mariani dengan NIM 19016114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep strategi, skenario, dan media pembelajaran, yang mana merupakan mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep strategi, skenario, dan media pembelajaran. Yang pertama itu konsep strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di mana konsep dasar strategi pembelajaran mengajar ini meliputi yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar. Yang kedua yaitu menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga yaitu norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu skenario pembelajaran, di mana skenario pembelajaran merupakan urutan cerita yang disusun oleh seorang guru agar suatu peristiwa pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Di mana langkah-langkah pembuatan skenario yang pertama yaitu identifikasi focal use atau focal connect or edition. Yang kedua yaitu identify key forecast. Yang ketiga yaitu identify driving forecast change driver. Yang keempat yaitu identifikasi ketidakpastian atau identifikasi entirely. Yang kelima yaitu selecting and scenariology. Yang keenam yaitu phasing of the scenario. Selanjutnya itu langkah-langkah kerja menyiapkan skenario pembelajaran. Yang pertama itu kita harus mempelajari LKS atau lembar kerja siswa atau lembar kerja soal. Yang kedua yaitu tentukan waktu. Yang ketiga, tulis langkah-langkah. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran ditulis secara lengkap. Yang kelima itu tuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar. Yang keenam yaitu kriteria keberhasilan hasil penilaian dapat dirinci secara detail dan mencakup 3 rangkap yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi selanjutnya itu media pembelajaran, yang mana media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, yang mana segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan untuk keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya itu tujuan menggunakan media pembelajaran yaitu mempermudahkan proses belajar mengajar, meningkatkan efisiensi belajar mengajar, menjaga relevasi dan tujuan belajar, dan membantu konsentrasi mahasiswa atau siswa. Selanjutnya itu strategi ekspositoris dan penemuan. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositoris. Yang mana strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Di mana secara garis besar prosedurnya adalah yang pertama itu preparasi, yang kedua apresepsi, yang ketiga presentasi, yang keempat itu resitasi. Yang selanjutnya itu keunggulan strategi ekspositori. Yang pertama yaitu dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga itu melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran, siswa juga sekaligus bisa melihat atau mengobservasi. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa yang besar.
Selanjutnya itu kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama itu strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua itu strategi ini dapat mungkin melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga itu strategi ini lebih banyak memberikan melalui ceramah, sehingga akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat yaitu keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru. Yang kelima, gaya komunikasi strategi pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pembelajaran penemuan, di mana strategi pembelajaran atau penemuan diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan pembelajaran perseorangan, manipulasi objek, melakukan pencobaan sebelum sampai di generalisasi, di mana secara garis besar prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu simulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification atau pembuktian, yang keenam yaitu generalization. Selanjutnya itu keunggulan strategi pembelajaran discovery. Yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Yang keempat itu siswa aktif dapat kegiatan belajar mengajar. Yang kelima itu menimbulkan rasa puas bagi siswa. Yang keenam, siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang ketujuh itu melatih siswa belajar mandiri. Selanjutnya, kelemahan strategi pembelajaran penemuan ini. Yang pertama yaitu guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahan pahaman antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu menyita banyak waktu. Yang ketiga itu menyita pekerjaan guru. Yang keempat, tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Yang kelima itu tidak berlaku untuk semua topik atau bahasa. Selanjutnya itu skenario pembelajaran kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, yang mana kegiatan pendahuluan ini yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis atau fisik. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah akan dipelajari. Yang ketiga itu mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang dilakukan untuk mempelajari suatu materi. Yang keempat yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Yang kelima, menyampaikan garis besar cakupan materi pembelajaran tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana kegiatan inti yang pertama itu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta motivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi atau prakasa kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Yang kedua itu metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pembelajaran, proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Yang ketiga itu KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu. Guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan demonstrasi oleh guru atau ahli. Yang keempat yaitu dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, dan lain-lain. Yang kelima itu cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi. Selanjutnya itu kegiatan penutup, di mana guru bersama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman simpulan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga itu memberikan umpan balik. Yang keempat merencanakan kegiatan tindak lanjut, remedi, pengayaan, layanan, konseling, atau memberikan tugas. Yang kelima itu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Selanjutnya kita masuk kepada jenis media pembelajaran bahasa Indonesia, di mana jenis pembelajaran bahasa Indonesia dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran yakni berupa visual, audio, atau audiovisual. Di mana menurut Rudy Barthes pada tahun 1977, kerucut media pembelajaran jenis-jenis media pembelajaran mengklasifikasikan ciri utama media pembelajaran pada 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.